Tata Kujiati bela Anies terkait sodetan Ciliwung malah malu-maluin, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Pembangunan mangkrak itu seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kita bersyukur silaturahmi ini berjalan lancar ya. Makasih. Walaupun ya mereka kerjaannya sebulan ini cuma main Twitteran saja, yang mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tata Ujiati ini. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Yang saya dengar, kubu Anies menggelontorkan dana raksasa untuk merekrut orang-orang yang dianggap berseberangan. Tawarannya pun fantastis. Kabarnya sih sampai ratusan juta rupiah per bulan. Membuat orang percaya bahwa dia mendengarkan. Padahal secara perlahan dia yang akan mengontrol orang-orang itu untuk kepentingannya. Tata Kujiati yang terkenal sangat membela Anies sangat geram dengan pernyataan bahwa proyek sodetan Ciliwung mangkrak selama 6 tahun lamanya. Menurut dia, hal tersebut justru diurus oleh Anies saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Proyek tersebut terhenti karena ulah Ahok yang melawan gugatan masyarakat di pengadilan. Lalu kata dia, Anies memutuskan untuk mencabut kasasi dan menerima tuntutan warga, sehingga proyek bisa berjalan kembali pada 2021. Tatak berkata, sengketa pembebasan tanah berjalan lama di pengadilan. Warga dan Pemprov DKI zaman Ahok tak ada yang mau kalah, sehingga proyek sodetan mangkrak. Justru Anies yang mengalah dengan mencabut gugatan kasasi, sehingga proyek bisa kembali jalan. Buzzer-buzzer pembela Anies memang sangat giat melindungi Anies dari serangan isu sodetan Ciliwung. Aduh, begini saja deh. Logikanya, kalau memang ini ulah Ahok, kenapa ngurusnya sangat lama? Seandainya Anies mau gerak cepat, gak perlu dong sampai tunggu 2021. Ada fakta lain yang perlu diketahui. Proyek sodetan Ciliwung ini terhambat sejak 2015 karena warga menggugat proyek ini. Lahan yang hendak disodet masih dihuni warga dan belum bisa dibebaskan. Warga Bidara Cina lalu mengajukan gugatan ke PT UN. PT UN lalu mengabulkan gugatan warga. Akibatnya, SK Gubernur DKI nomor 2779/2015 harus dibatalkan. Ahok saat itu juga tidak terima dengan keputusan itu, lalu mengajukan kasasi atas gugatan pada 27 April 2016. Seperti kita ketahui, Ahok kalah pilkada dan digantikan Anies. Pada Agustus 2019, Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya. Jadi ada tenggat waktu kurang lebih 2 tahun sejak Anies menjabat hingga mencabut kasasi. Pertanyaannya, kemana aja Anies selama ini? Kenapa tidak dari awal Anies bergerak cepat sehingga proyek ini bisa kembali dilanjutkan? Dan tadi katanya cabut kasasi supaya proyek bisa dilanjutkan lagi. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak segera dikerjakan sampai masuk masa akhir jabatan baru dikerjakan? Ini logika yang sulit dicerna kecuali logika buzzer Anies ya. Kenapa setelah Anies cabut kasasi? Kenapa tidak ada tindakan untuk melakukan pembebasan lahan? Kenapa harus tunggu sampai PJ Heru baru bisa melakukan pembebasan lahan dalam waktu hanya 3 bulan saja? Saya yakin mereka tak akan bisa jawab pertanyaan ini. Faktanya malas ya malas aja. Anies dari awal kan memang sudah berusaha menjadi antitesis Ahok. Sebisa mungkin ia mengulur waktu supaya proyek setengah jalan tetap tidak dilanjutkan. Kalau memang tidak ada niat serius hasilnya ya seperti Anies ini. Mereka ini hanya cari alibi untuk melindungi Anies. Masyarakat bisa melihat sendiri bahwa sejak Anies menjabat sebagai gubernur, proyek tidak jalan alias mangkrak tanpa kejelasan kapan akan dilanjutkan. Apapun alasannya, ini terkait dengan kemampuan sang gubernur apakah bisa melanjutkan proyek ini atau tidak. Kalau masih nggak mau percaya, lihat saja normalisasi sungai. Sejak Anies menjabat, proyek ini sama sekali nggak jalankan. Anies lebih memilih adu debat dengan pemerintah pusat. Anies bilang normalisasi sungai kurang efektif, tapi sumur resapan dianggap lebih keren. Naturalisasi sungai pun nggak jalan sama sekali. Memang faktanya dari awal Anies sama sekali nggak niat untuk melanjutkan program yang sudah dikerjakan oleh Ahok. Fakta ini kemudian dikaburkan oleh kemampuan Anies menata kata dengan alasan-alasan konyol, ditambah dengan pendukungnya yang suka bela mati-matian meski kelihatan dungunya. Apapun ceritanya, memang terbukti Heru ditunjuk sebagai PJ DKI dan satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Terbukti kan Heru bisa gerak cepat? Beda dengan Anies yang lamban luar biasa. Anies terlihat lamban karena tidak sejalur dengan pemerintah pusat. Dari awal pemerintah sudah katakan penanganan banjir harus melibatkan pusat dan daerah, harus ada kerjasama di situ.
gak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tapi sayang, Anies nongol, malah membuat semua rencana berantakan. Dan ketika pendukungnya masih gak mau mengakui dan bahkan membela membabi buta, rasa-rasanya ada yang gak beres dengan nalar mereka. Rasa-rasanya semua ini wajib dibongkar dan diberitahukan kepada halayak ramai. Jangan sampai kebobrokan ini ditutupi demi kepentingan politik. Bagaimana menurut Anda? Menjijikkan, niat busuk nyinyiri proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Anies malah dibungkam PT KAI langsung. Giring opini kereta Parahyangan mau dihapus? Setuju aja sih Kak, karena kalau keefisienan waktu ya Kak, soalnya kan aku kerja juga gitu. Bolak-balik, kadang kita harus on time juga. Juga sebagai operator, yang sebagai BUMN juga tentunya akan mengikuti arahan ataupun keputusan dari pemerintah. Intinya sekarang sebelum diputuskan apakah akan berhenti atau jalan, kami akan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa kereta api tersebut. Sepertinya publik Indonesia harus berpikir ulang untuk memilih sosok presiden yang seperti ini. Dan terutama untuk para pendukung Anies, berhentilah untuk mengumandangkan calon kalian adalah calon presiden yang sederhana dan anti oligarki. Kalau masih doyan kemewahan dan gemerlap politik ala sultan. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan menghadiri acara Jalan Sehat bersama dengan ribuan pendukungnya di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu 22 Januari 2023. Ketika balik ke Jakarta, Anies tidak menggunakan kendaraan pribadi. Ia memilih naik kereta Argo Parahyangan dari stasiun Bandung menuju stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kereta Argo Parahyangan menjadi salah satu transportasi favorit warga Jakarta ataupun Bandung ketika bepergian, lantaran terbebas dari macet. Selain itu, bonus pemandangan alam selama perjalanan 3 jam membuat penumpang menjadi senang untuk naik kereta tersebut. Akan tetapi lewat akun Twitter pribadinya, Anies menyebut bahwa mengakhiri rangkaian kegiatan yang seru dan bermakna di Bandung, Jawa Barat, kini kembali ke Jakarta dengan naik Argo Parahyangan, kereta yang penuh sejarah, kenangan, dan terus menjadi pilihan bagi begitu banyak orang. Kereta ini telah membuat perjalanan jadi pengalaman, kata Anies seperti menyindir. Anies juga berharap keberadaan kereta Argo Parahyangan bisa tetap beroperasi terus di tahun-tahun yang akan datang. Dia seolah khawatir lantaran sempat muncul isu untuk menghapus operasional kereta Argo Parahyangan seiring dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung yang ternyata berhenti di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Banyak kadrun yang kemudian merhubungi cuitan dari Anies Baswedan tersebut, bahkan mencuitkan isu bahwasanya KA Argo Parahyangan akan dihapus. Akan tetapi cuitan Anies tersebut langsung dibalas dengan telak oleh akun resmi PT KAI Indonesia. Menurut PT KAI, hingga saat ini KA Argo Parahyangan rute stasiun Gambir Bandung pergi pulang masih tetap beroperasi dan belum tersedia informasi penghapusan kereta tersebut. Jadi fix ya, banyak kadrun yang kepanasan lalu menyebarkan isu bahwasanya kereta Argo Parahyangan akan dihapus. Padahal hal tersebut tidaklah benar. Kemudian beberapa warganet yang waras langsung terpantik untuk mengaitkan komentar Anies dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah seorang warganet membalas cuitan Anies tersebut seperti berikut ini. Saat Anda bicara begini semakin kentara kalau Anda tidak akan melanjutkan program berkesinambungan pembangunan nasional. Mau nyindir kereta cepat kan? Akun yang lain juga langsung mengaitkan komentar Anies terkait kereta Argo Parahyangan dengan kereta cepat yang akhirnya dibangun dengan dana APBN meski awalnya bersifat B2B. Tenang Pak, nanti kalau kereta cepat sudah mulai beroperasi perjalanan Jakarta-Bandung makin nyaman dan tentunya nggak makan waktu lama. Jadi nantinya kegiatan produktif nggak akan kepotong sama lamanya perjalanan. Oh iya Pak, kalau kita mau maju kita harus siap upgrade. Anies ini memang sepertinya sengaja menyindir proyek kereta cepat. Pasalnya Anies sebelumnya memang getol menolak program tersebut. Baginya, alat transportasi itu kan kaki ya, jadi sudah pasti program-program pemerintah yang sudah baik nggak akan dilanjutkan. Diganti dengan program bernilai fantastis tapi unfaedah. Ya biarkan saja kalau Anies mau jalan kaki dari Jakarta ke Bandung. Ya begitulah Anies. Pembodohan publik yang hakiki terus ditampilkan ke depan. Salah satu jurus untuk mempertahankan karirnya ya salah satunya dengan membuat kadrun bingung. Jurus Anies ke pendukungnya. Padahal menurut Vice President Public Relation KAI Joni Martinus menegaskan KA Argo Parahyangan masih tetap beroperasi seperti biasa. Yang mengungkapkan KAI belum mendapat arahan resmi soal kabar yang beredar tersebut. Joni memastikan KAI hanya fokus dalam hal pelayanan dan pengoperasian kereta api.
Pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan mengatakan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya memperkaya alternatif masyarakat untuk melakukan perjalanan Jakarta-Bandung pulang pergi. Sebab kedua kereta itu memiliki segmen yang berbeda, baik dari segi harga tiket, waktu tempuh, dan jarak tempuh. Kereta cepat Jakarta-Bandung hanya memerlukan waktu sekitar 40 menit saja, sedangkan KA Argo Parayangan sekitar 3 jam. Jelas bukan bedanya? Mantan Ketua DTKJ itu menjelaskan banyaknya pilihan transportasi publik ini justru bisa makin menarik masyarakat untuk beralih dan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Apalagi ke depannya ada jalan tol Jakarta-Bandung yang secara waktu hanya cukup ditempuh selama waktu 1 jam saja. KA Argo Parayangan akan tetap digandrungi masyarakat pengguna transportasi publik dengan tujuan tertentu atau dengan tarif yang lebih murah. Meskipun nantinya pekerja yang pulang pergi Jakarta-Bandung dalam 1 hari akan menyusut. Tapi toh, waktu yang terbuang percuma akan terpangkas dengan baik. Betul bukan? Jadi bagaimana menurut Anda?